Jadi Walisdi itu kita temukan ceritanya sekitar 5 tahun yang lalu ya Om. Padahal peristiwa Walisdinya itu sendiri sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Flashback Om, beberapa tahun yang lalu ketika kita menemukan cerita tentang Pocong Gundul itu sendiri, atau yang dulu pernah Om ceritakan Pocong Gundul aka Walisdi, seperti itu. Semua kulit kepala ataupun yang ada rambutnya ini sudah mengelupas, jadi kayak tengkorak gundul gitu. Rata ya? Iya, sudah ditimbun, memang diratakan dan dibangun gedung gitu ya. Tapi semasa hidupnya memang ini kan, kalau kita kilas balik ya, seseorang yang mengalami traumatis berat, kemudian banting setir ya, mempelajari ilmu-ilmu hitam, dan akhirnya menjadi satu paranormal atau dukun yang tersohor pada waktu itu. Ini kita kayak nostalgia Om, di bertahun-tahun yang lalu waktu KTJ masih sangat muda seperti itu. 5-6 tahun yang lalu ya. Nah, kalau di apa ya, di nggak cuman di Jawa ya Om, sebenarnya di hampir semua pelosok di Indonesia Ya. familiar dengan apa ya, dunia perhantuan yang namanya pocong seperti itu. Iya, karena kita ketahui Hantu sejuta umat ya, ini. kepercayaan ini ya, keyakinan mayoritas, dan prosesi cara mengebumikannya dengan cara dipocong gitu, atau dibungkus kain kafan gitu. Oke. Ya, dan ini sudah menjadi momok yang cukup lama, dan bahkan sejak dini kita sudah tahu itu Mas Di. Ketika kita hadir ke melayat ya, ke pemakaman, nuansa kematian yang serem, kemudian kita melayat jenazah ya, orang meninggal. Ditambah lagi banyak media elektronik, cetak ataupun layar lebar yang mengangkat tentang hal ini. Itu, dan menurut saya lebih populer daripada yang kedua ya, kuntilanak. Iya. Itu sih. Banyak banget Om, setelah melakukan penelusuran sampai bertahun-tahun, menemukan entitas-entitas yang secara manifestasi visual itu bentuknya kayak pocong. Tapi kan pocongnya macam-macam tuh. Kita pernah ketemu pocong merah, kemudian ketemu pocong yang ukurannya nggak normal, gigantis seperti itu. Kemudian dulu saya ingat Om pernah cerita ada pocong yang dia nggak berdiri tapi tidur. Itu gitu. ada pocong kecil, pocong kerdil. Banyak sih ininya, spesiesnya mesti pocong ini barang gondrong. Dari semua apa ya, spesies yang pernah kita temui, ada satu sosok pocong juga yang sangat fenomenal, dan itu apa ya, lama-kelamaan jadi punya ruang tersendiri, ruang di memori kita masing-masing ya Om. Terutama teman-teman Javanica yang ngikutin KTJ dari zaman awal-awal banget seperti itu. Ini dulu pernah jadi pembahasan yang fenomenal, yaitu pocong gundul seperti itu. Nah, kalau ngomongin pocong gundul, ini ada beberapa apa ya, beberapa output yang menceritakan pocong gundul Om, nggak cuman di tayangan video atau opsan aja. Ini pernah jadi buku, di buku pertama, kemudian di buku kedua Jagat Lelembut itu muncul lagi, kemudian belum puas dia muncul lagi di buku yang ketiga, seperti itu, buku yang series kecil-kecil itu khusus membahas tentang pocong gundul. Jadi sebenarnya ini menurut saya satu hal yang singkat ya waktu itu untuk berkenalan,
Dan saya masih ingat di awal-awal sekali KTJ waktu itu, ceritanya dari satu sekolah ya, saya masih ingat dari satu sekolah. Kebetulan kita ada rekan yang alumni dari sekolahan ini. Saya ingat. Salah satu sekolah ternama di kota Jogja itu. Soal kejuruan ya. Kejuruan. Sebenarnya yang waktu itu saya riset ya, itu tidak ada kaitannya sama pocong gundul, Mas Di. Oh gitu Bang. Iya, jadi awalnya itu tentang fenomena kesurupan. Wajar ya, di sekolah biasanya ada kesurupan massal kayak gitu ya. Nah, kesurupan ini pasti kan ada latar belakang nih, permasalahannya apa gitu. Duh, maaf. Jalannya menggak. Kayak lika-liku hidup. Kayak lika-liku kita menuliskan ini juga, pocong gundul juga. Nah, tempat itu secara singkat cerita nih, ternyata berdiri di tanah bekas kuburan. Nah, di tanah bekas kuburan ini ada kuburan yang tidak bisa dipindahkan. Kemudian ditimbun nih Mas, jadi kuburan, jadi sekolah. Iya. Kemudian waktu itu saya juga meriset tentang hantu-hantu pocong. Salah satunya itu ketika bilang tentang hantu pocong itu kan banyak banget Mas Di. Dan menurut saya itu sudah sangat umum ya. Itu ordinary lah gitu kita sebutnya. Dan saya sebenarnya nggak mau untuk hal ini gitu. Ketemunya itu aja gitu. Sosoknya ini aja gitu. Dan pocong sendiri kan saya klasifikasikan menjadi ori dan bejakan. Ori itu yang terbungkus benar-benar kain kafan seperti orang meninggal, tidak kelihatan mukanya. Kalau yang bejakan itu komplit, apa-apa ada. Ataupun wujudnya itu lebay, menakutkan gitu Mas Di. Nah, saya juga ada beberapa pengalaman terkait si pocong gundul ini. Iya, ini maaf saya potong dulu. Nah, ini juga mungkin Mas Di bisa cerita. Waktu itu bagaimana dia bisa tervisualisasi, karena kita nggak sengaja. Dan saya masih ingat penelusuran KTJ waktu itu akan ke Jawa Timur, yaitu akan ke Ngawi, ke Alas Mantingan. Itu. Nah, ini Mas Di, saya buka dulu. Waktu itu Mas Di menggambarnya dengan spontan. Itu waktu kita makan malam. Iya, benar. Mau lanjutkan Mas Di. Gambar yang sangat melegenda bagimu itu. Itu apa ya? Sebelum cerita gambarnya, hampir persis seperti ini Om kondisinya. Kita kan di mobil rombongan, dan memang rombongan KTJ kita mau menelusuri beberapa tempat-tempat yang diduga ada hubungan dengan metafisik. Kita mau tulis, kita mau ambil gambarnya dan sebagainya. Waktu itu saya masih tinggal di Solo Om. Rombongan dari kita jemput ya. Jogja, jemput saya di Solo. Di Solo itulah titik tempuh antara cerita yang ada di Om Hao dengan gambar yang saya buat seperti itu. Jadi memang gambarnya itu dibuat pada saat kita transit seperti itu. Makan. Nah, kemudian ketika kita menggambar, kan saya sudah diwanti-wanti waktu itu ketika menggambar residual energi atau makhluk astral dengan energi negatif, kemungkinan energinya bisa terbawa seperti itu. Cuman yang amazing pada waktu itu, efek dari energinya itu nggak hanya dirasakan oleh saya selaku orang yang menggambar seperti itu, tetapi satu rombongan itu kerasa semua Om. Ada yang pusing, ada yang mual, kemudian ada yang sumpek dan sebagainya. Nah, dari situ itu sudah jadi perbincangan di antara teman-teman KTJ pada waktu itu. Nah, sampai ketika gambarnya jadi, saya bawa gambarnya. Ini gambarnya Mas di awal-awal dulu original semua ya. Termasuk ini Mas, gambar semuanya ini. Iya. Nah, kalau sekilas saya lihat masih newbie banget ini. Jadi ya memang mungkin hari ini visual pocong gundul ini diadopsi di layar lebar seperti itu, kemudian di buku-buku dan sebagainya. Cuman bentuk anatomi dari zaman kita gambar awal sampai sekarang itu nggak ada perubahan yang signifikan Om. Tetap sama. Kayak gitu aja, seperti stabil. Nah, sehingga gambar yang kita bikin pada waktu perjalanan itu membuat beberapa tim KTJ termasuk saya sendiri
ini merasakan benturan metafisik yang kuat seperti itu. Sampai ketika ini di-share ke teman-teman yang lain sampai dicetak, nah banyak nih yang nge-DM ke saya, Mas kok pusing, Mas kok mual, loh kok sama dengan yang saya rasakan ketika menggambar seperti itu. Nah ini gimana Om ini Om? Iya, jadi waktu itu memang ketika beliau ini mau untuk berbagi ya diceritakan, menurut saya satu entitas astral yang sangat-sangat antusias dengan KTJ justru ya. Nah, jadi mau bercerita, kemudian mau menggambar, itu mau digambar gitu ya, dan komunikatif sebenarnya mesti sangat-sangat kalau boleh dibilang itu kooperatif gitu. Nah, koordinasinya enak gitu, kapanpun gitu. Nah, ketika sudah jadi di buku yang pertama Kisah Tanah Jawa, setiap kali kita melakukan bedah buku selalu hadir. Ini yang pertama. Yang kedua, pembaca ya, para pembaca didatengin, dan itu ori dia, bukan berarti entitas yang menyerupakan, enggak. Gitu. Iya. Ya ampun. Dan ketika kemudian berkembang menjadi ceritanya sendiri, waktu itu saya dengan Mas Tata yang koordinasi untuk penulisnya ya, benar-benar sangat kooperatif. Dan yang ini ya Mas Di, ketika nulis itu dampingin juga, dampingin penulisnya Mas Tata itu. Dan bahkan didampingin cerita-cerita yang ditulis itu real, nyata, karena kita di ini ya validasi ya, atau dikonfirmasi dengan para alumni tentang pernah satu kejadian kecelakaan, yang pernah melakukan suicide, peristiwa-peristiwa kecelakaan baik di sekolah ataupun di luar sekolah, itu ada benarnya gitu. Dan bahkan sampai hari ini gitu ya, termasuk pengalaman saya ketika kemarin mendampingi waktu proses produksi film, entitas ini pun datang. Bahkan waktu itu juga mendatangi periasnya, yaitu Mbak Yona. Beliau yang sebagai perias, sebelum melakukan riasan itu beberapa hari kan bingung ini penggambarannya mau seperti apa, datang mesti gitu. Dan di mana jawab itu pasti ada. Dan waktu itu sewaktu Mas Di gambar, beliau juga hadir. Dan waktu itu saya sampaikan, Mas Di gambarnya seperti ini, segera digambar. Dan saya menangkap waktu itu pun proses yang dipakai untuk menggambar juga nggak butuh waktu lama. Cepet banget itu. Iya, tetapi memang kehadirannya menyita ataupun menguras banyak energi, pikiran dan emosi. Itu panas ini. Soalnya kenapa panas? Unsurnya itu apinya sangat kuat. Karena menjalin kerjasama ataupun menjalin satu perjanjian dengan jin Banaspati. Gitu. Karena kalau kita lihat memang ada kaitannya dengan satu praktik ilmu hitam yang tentunya nanti akan kita jelaskan. Ini kita masih di jalan ya, sambil muter-muter kita mencari tempat yang diduga dulu ada kaitannya dengan keberadaannya. Kita lanjutkan ceritanya tentang Walisdi aka Pocong Gundul. Jadi Walisdi itu kita temukan ceritanya sekitar 5 tahun yang lalu ya Om. Padahal peristiwa Walisdinya itu sendiri sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, seperti itu. Nah ketika kita flashback pada waktu itu, pada waktu Walisdi belum menjadi Pocong Gundul seperti itu, saya kok punya punya firasat, masa nggak ada sih tinggalan-tinggalan dari Walisdi yang sefenomenal itu Om, seperti itu, baik tinggalan secara mungkin benda, lokasi-lokasi, kerabat, atau mungkin bahkan orang-orang yang mengikuti jejak dia, seperti itu. Kalau Om tadi kan cerita dia kayak menimba ilmu hitam dan sebagainya, seperti itu. Ini gimana Om? Saya ikut Om ini. Iya, tentunya segala jejak peninggalannya itu pasti masih ada ya, walaupun kalau makamnya itu kan udah jadi Mas Di, udah jadi sekolah, udah jadi rata ya. Iya, sudah ditimbun, memang diratakan dan dibangun gedung gitu ya. Tapi semasa hidupnya memang ini kan kalau kita kelas balik ya,
seseorang yang mengalami traumatis berat, kemudian banting setir ya, mempelajari ilmu-ilmu hitam, dan akhirnya menjadi satu paranormal atau dukun yang tersohor pada waktu itu gitu. Di tahun 50-an lah itu. Nah, ketika menjadi satu paranormal ya atau dukun ilmu hitam, banyak orang datang untuk meminta bantuan dengan tujuan jahat tentunya. Seperti halnya untuk mengirim santet dengan perantara jin Banaspati misalkan gitu. Namun dalam melakukan ritual-ritual ataupun praktiknya ini, beliau ini juga seperti halnya mencari pengikut atau murid, karena ingin meneruskan ilmunya gitu, ataupun ingin gampangannya ingin membagi ya, dalam konteks tidak baik buruk. Nah, dalam perjalanannya ini sebenarnya ilmu hitam yang bersekutu atau membuat satu perjanjian dengan jin Banaspati itu masih berlanjut mesti, bahkan sampai hari ini. Tetapi dari intinya nih, core-nya nih, yang sudah mengikat satu perjanjian yang mengerikan, bila nanti aku mati, jangan dibuka tali kafan atau tali pocongku. Kenapa? Agar junjunganku ini yang nanti akan merasuki, akan meneruskan. Jadi dia tetap akan menjadi seperti abdinya ketika sudah meninggal. Nah, penjelmaan dari pocong gundul sendiri itu adalah manifestasi dari perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat gitu. Ketika meninggal pun sebetapa mengerikannya itu. Seseorang yang meninggal harusnya damai, ini malah jadi setan mesti. Gitu. Nah, kejadian-kejadian kemudian diteruskan. Ada yang mereka kemudian buta iman, buta mata hatinya, mengikuti ritual-ritual ini. Salah satunya beberapa pengikutnya itu meneruskan dengan laku yang hampir sama, tetapi prosesnya di akhirnya berbeda. Jadi ada tadi yang tidak dibuka tali pocongnya, ada mereka anak turunannya kemudian meninggal sakit misterius. Jadi kayak pesugihan mesti. Yang membedakan adalah praktik ilmu hitam dengan perjanjian perewangan dengan jin Banaspati yang tujuannya untuk menyelakakan. Nah, salah satu tempat yang kita datang ini, konon ceritanya pernah ada yang melakukan praktik ilmu itu, dari pengikut yang satu perguruan. Itu. Karena kalau kita lihat apa ya, laku-laku zaman dulu kan katanya banyak ya seperti itu. Kemudian ketika misalnya kayak Om tadi cerita tentang pesugihan, lanjut Mas. Iya. Udah denger kan ya? Ketika tadi Om cerita tentang pesugihan, itu kan yang didapat kekayaan atau misalnya memikat perempuan dan sebagainya. Nah, ini kan kalau kita bayangkan cerita si Walisdi ini, yang dia inginkan kan kesaktian Om, atau kesaktian abadi, ilmu-ilmu untuk untuk digunakan agar dia bisa dipandang, dia lebih sakti nih dibanding orang-orang yang lain seperti itu. Nah, kemudian pasti kan orang-orang sekitar dari sekian banyak ada yang berpandangan tertarik seperti itu. Saya mau dong kayak misalnya nerusin Mas Walisdi itu gimana dan sebagainya. Nah, apakah pada waktu itu ketika Walisdi ini masih hidup memang ada kayak mungkin padepokan atau yang saya tangkap seperti itu Mesti gitu. Dan menurut saya begini, eksistensi dari pocong gundul itu sampai hari ini masih ada. Jadi banyak orang yang ketika dulu membantu proses pemakaman ataupun tahu, saya sebutnya setan pocong gundul ini menjadi seperti junjungan yang dipakai untuk perantara-perantara praktik ilmu hitam. Baik di sini adalah untuk memikat seperti pelet, kemudian pesugihan untuk mendatangkan harta ya. Tapi ada juga yang dipakai untuk mengirimkan satu penyakit gitu. Jadi seperti santet itu. Dan beberapa orang akhirnya berhasil melakukan atau melakoni ilmu ini dengan perjanjian-perjanjian ketika nanti kamu mati, harta itu harus kembali lagi. Nah, beberapa orang yang dulu sempat melakukan satu perjanjian itu, ketika meninggal, kita sebut rumah itu akhirnya
yang semula hangat kemudian menarik satu energi negatif untuk masuk. Seperti hanya percecokan, sakit, utang banyak dan macam-macam, sehingga tempat itu kemudian secara mendadak terbengkalai, ditinggalkan. Namun karena ini dicari atau melalui satu proses yang tidak baik, akhirnya rumah itu pun menyimpan satu energi yang negatif dan tidak layak untuk dihuni. Bahkan ketika diruat pun tidak bisa. Kenapa? Karena rumah ini dipakai untuk praktek ilmu hitam. Itu Mas Di. Ya. Mungkin nanti kita pindah tempat Om. Iya, saya ikut Mas Di aja. Praktek-prakteknya saya tertarik ke. Tadi kan ada suara dari sebelah sana kan? Iya. Kita mendekat sedikit yuk teman-teman. Kalau menurut Om, orang-orang yang kemudian mengikuti jalan seperti Walisi atau mungkin murid-muridnya Walisi seperti itu, kan pasti melakukan ritual-ritual. Nah, bisa diceritakan nggak sih Om, sebenarnya ritual itu kayak gimana? Kemudian kok bisa efeknya sampai seperti Walisi kayak gitu? Iya, ritual ini tentunya dilakukan dalam satu rangkaian yang itu sudah ditanyakan kuat tidak menjalani seperti ini. Jadi ritual itu ada yang ya seperti biasa ya, mandi kembang setaman, topo kungkum atau topo berendam, bertapa dengan cara berendam, kemudian berpuasa pasti ya. Tapi ada juga yang dilakukan itu dengan syarat-syarat yang menyimpang pasti. Salah satunya harus memakan hewan-hewan tertentu, meminum darah hewan tertentu. Bahkan ada yang harus dilakoni dengan praktik seks gitu, seks bebas. Jadi misalkan harus mencari 7 perawan untuk disetubuhi misalkan, atau dilakukan persetubuhan itu dengan mayat gitu. Dan saya melihat memang dalam satu laku itu ya, saya melihat ada di satu tempat di mana Dukun Walisti ini yang memimpin, dan itu lokasinya tidak jauh dari sungai. Kemudian di situ ada satu pohon yang besar, pohon beringin dan juga pohon rumpun bambu. Di situ banyak orang yang melakoninya. Ini nggak semuanya akan dapat pasti. Jadi ada anak-anak muda tanggung gitu ya, ada orang tua yang maksudnya orang yang sudah berumur, yang anak-anak muda tanggung ini seperti mencari satu jati diri, seperti halnya ingin memikat perempuan yang dia suka gitu. Kemudian ada seseorang yang dia ingin melunasi hutang-hutangnya, atau bahkan ada orang yang merasa ingin memiliki kemampuan supranatural. Dikumpulkan di suatu tempat, kemudian ketika malam tiba, mereka semua harus menanggalkan bajunya dalam kondisi telanjang bulat, kemudian masuk ke sungai itu melakukan topo kungkum atau bertapa dengan berendam selama semalaman. Kemudian dari ini ada yang mereka harus mengalami topo pendem ya, jadi bertapa dengan ditimbun ya, dan benar-benar ditimbun. Bahkan mereka yang menurut saya paling mengerikan adalah dikafani seperti orang mati. Jadi menyerupai sumpah pocong pasti. Ya. Tapi itu dalam rangka bertapa. Dan dimasukkan benar-benar ke dalam tiang liang lahat. Ditutup nggak itu? Iya, ditutup. Yang siapa yang bisa melakukan topo pocong ya, saya sebut itu. Jadi saya melihat di sini ada seperti ritual topo pocong yang disebutnya. Jadi bertapa dengan cara dipocong gitu. Bisa melalui ini, maka entitas Walisti itu disebutnya ataupun jin Banaspati yang dimaksud itu benar-benar merasuk. Dan orang ini memiliki satu kemampuan yang luar biasa. Atau spiritual, atau kemampuan supranatural. Okay. Namun dalam perjanjian ini selama 40 hari memang harus dipikirkan. Ketika nanti kamu meninggal, salah satu pantangan adalah kain kafanmu tidak boleh dibuka. Hanya boleh dibuka satu, yaitu di kepala saja. Sementara badan ke bawah harus terikat.
Oh, makanya ini buka tapi masih kayak ini ya? Iya, itu paling ya saya lihat, jadi sudah menjadi seperti sekte Topo Pocong mesti, kalau ini saya lihat gitu. Dan ketika tahu junjungannya meninggal waktu itu, entitas ini akan mendatangi semua murid-muridnya, menagih, apakah kamu akan seperti ini. Terus ada beberapa yang tetap melanjutkan, sudah bertekad bulat ya. Ada mereka yang mundur karena berpikirkan keluarga dan macam-macam, tetapi mengalami kematian-kematian yang misterius setelah itu. Kebanyakan mereka ketika mengalami satu kecelakaan itu tidak ada darahnya. Lah. Jadi seperti ada yang menghisap. Nah, yang menakutkan dari entitas jin Banaspati itu ketika mendatangi mangsanya, biasanya mereka akan menghisap melalui ubun-ubun kepala. Iya, di situ. Jadi seperti bola api ya. Dan bahkan pocong gundul itu sejatinya ketika terlihat kan ini mesti terbuka di bagian kepala, itu terkadang ini bisa copot dengan sendiri kepalanya. Untuk apa dia coba? Mengejar. Melayang ya. Jadi ini copot kemudian membara. Jadi kayak Banaspati benar. Kemudian kepalanya itu jadi kepalanya gitu ya. Leher tertinggal sama kain kafannya, kepalanya ini kemudian melayang. Itu sih mesti. Karena saya sangat melihat sangat dekat sekali dalam prosesi apa ini? Ritual itu sangat banyak api di situ mesti. Entah itu obor, lilin, api seperti menyerupai api unggun. Jadi benar-benar api. Namun orang yang bisa melakukan prosesi itu, mereka bahkan dibakar aja nggak akan terbakar. Gitu. Ya secara ajaibnya itu. Jadi memiliki satu seperti kemampuan kanuragan. Itu mesti. Tadi Om bilang itu nggak sembarang orang nanti dapat gitu ya Om. Iya. Berarti mungkin dari sekian banyak orang-orang yang mengikuti dia, kayak saya bayangin kayak menitisnya satu-satu gitu, kayak memilih ini satu penerus dan sebagainya. Sampai sekarang menurut Om masih sampai hari ini masih ada penerusnya, dan kemungkinan nanti akan banyak pocong-pocong gundul yang akan begitu ya? Ada ya. Oh, kayak ini ya, yang origin satu terus meneruskan, menelurkan. Iya, jadi kayak sekte ini ya, Topo Pocong gitu. Kalau yang saya lihat di situ, karena banyak orang yang bersedia untuk dipocong gitu. Om Hao, ya. Itu kan tadi kita coba flashback ya, time travel ke ketika Walisdi dan orang-orang yang mengikutinya masih melakukan ritual-ritual. Saya ingin coba maju ke depan di timeline sekarang. Walisdi hari ini sudah menjadi cerita, sudah menjadi mitos, tetapi eksistensinya ini masih dipercaya, dirasakan, dan beberapa peninggalan, entah itu secara mantra ataupun peninggalan yang bendawi katanya masih ada seperti itu. Tertinggal. Nanti kita ceritakan di spot sebelah sana. Dari tadi suaranya kan sana terus. Mengarahnya ke sini terus memang. Yuk teman-teman. Jam menunjukkan pukul 6. Oke Om, satu ini pertanyaan pembuka untuk membahas itu. Ada salah satu mantra yang agak agak unik di sini, dan beberapa orang ada yang mempercayai ketika menyebut nama Walisdi sebanyak 3 kali, dia akan auto datang seperti itu, auto hadir di orang yang memanggil. Itu gimana sih Om? Iya, sebenarnya nama ini itu diperuntukkan waktu itu oleh para pengikutnya Mas. Jadi ketika tahu junjungannya meninggal dan berpesan nanti kalau ibarat kata gini gampangannya ya, kalau nanti aku mati ingin mencariku, panggilan namaku sampai 3 kali, nanti aku akan datang.
Oke, memang udah ada wasiat. Iya, ada seperti itu dan sudah dipesankan ketika mati jangan dibuka itu tadi kawannya. Dan ketika mencariku dengan cara itu. Jadi ini sebenarnya bukan satu mantra, tetapi satu kata yang terucap dan mendengung ya di alam semesta, gitu. Dan ketika suasana yang dingin ini bukan berarti dingin cuaca ya, ataupun dingin ruangan karena AC. Dinginnya itu berbeda mesti ketika ada satu kedatangan yang benar-benar tidak nyaman menurut saya sendiri seperti sekarang gitu. Nah, saat kemudian itu dituliskan menjadi suatu buku atau apa, tentunya banyak cerita yang diberikan oleh beliau. Karena bisa jadi apa yang diberikan itu ternyata sesuatu hal untuk promosi, untuk meneruskan. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah. Itu Mas Di. Tarik member. Iya. Dan menurut saya sekte ini pun masih ada sampai sekarang. Itu dengan satu entitas yang menjadi sesuatu yang dipuja. Gitu. Laku-laku spiritual dan sebagainya biasanya kan menggunakan piranti ubur rampe yang itu kemudian dikeramatkan, disakralkan, atau ada yang diwariskan turun temurun atau memang disimpan di beberapa lokasi yang rahasia seperti itu. Adakah salah satu peninggalan yang dalam bentuk bendawi yang hari ini mungkin masih powernya masih kuat kayak gitu? Iya, saya melihat sebilah keris. Sebilah keris yang itu menjadi seperti pusaka. Keris itu tidak ada gagang ataupun tidak ada sarungnya, tapi hanya besi saja. Kemudian dalam satu ritual itu, saya pikir itu tadi bayi ya, yang memang ada pocong yang segede segini Mas Di. Masih kecil. Yang dipocong tapi ada darah. Ternyata isinya itu janin sapi. Janin sapi. Beda ya, biasanya kan janin bayi. Enggak, ini sapi. Jadi sapi yang memang masih belum dilahirkan, ya, tapi hidup. Jadi memang diambil dari sapi betina ya, yang sedang hamil, dan janin sapi itu kemudian setelah menjadi satu berampih, jadi di situ ada tampah, kemudian kelapa, ada pocong janin sapi itu. Terus ada kembang-kembangan lah komplit gitu. Janinnya itu kemudian ketika sudah diambil, sudah dimandrai lah ya, direbus gitu, kemudian dimakan anggota-anggota di situ sebagai satu ritual. Dan direbusnya saya melihat tidak secara direbus langsung, bahkan ada yang mentah-mentah dimakan dalam kondisi yang masih benar-benar merah. Itu untuk syarat ini. Syarat. Kemudian satu keris ya yang saya lihat, saya tidak bisa menyebutkan looknya berapa, tapi memang beraura merah. Itu dipergunakan atau dipakai misalkan untuk ditanam di suatu tempat. Misalkan kalau kita sebut di sini misal rumah salah satu bekas pengikutnya, itu ditanam di rumah itu, benar-benar ditanam di dalam tanah. Dengan dibungkus kain putih yang menyerupai pocong juga Mas Di, dibungkus di situ. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjadi seperti antena pemancar, gitu. Dan posisinya memang ada di satu ruang tengah seperti ini. Dan bahkan ruang tengah itu pun dulu dipakai juga untuk ritual-ritual di malam-malam tertentu. Ini Om, terakhir Om. Iya. Mumpung ketika Om tadi menceritakan entitasnya datang ke sini, ada nggak sih Om sesuatu yang mungkin Om bisa sampaikan yang itu dari dianya, dari beliaunya? Iya. Saya masih mendengarkan dua kata yang itu berseberangan, tetapi dari satu entitas yang sama. Antara jangan ikuti langkahku atau langkah kami. Yang kedua, kalau kamu ada dendam, lakukanlah. Ini ya kayak aku nggak bisa ini Mas Di, karena itu manipulatif. Menurutku udah setan itu Mas Di. Iya. Ada satu sisi dia itu ingin memberikan satu pesan, tapi ada satu entitas di belakangnya dia yang ketika dia masuk dengan pesan baik akan disusupi dengan pesan jahat. Itu sih Mas Di.
kemungkinan ya akan ketemu seseorang yang punya hubung kait dengan beliau, dengan Walisi. Bisa itu pengikutnya, bisa muridnya, atau korban seperti itu. Kita akan coba cek dulu, kita akan temuin orangnya di beberapa hari ke depan, yang rencananya ini juga akan menjadi lanjutan dari episode ini.